Sebenarnya, ada 8 tanda yang tidak kamu sadari yang mengisyaratkan kalau sebenarnya kamu berada dalam bahaya. Loh kok bisa? Karena bisa jadi kamu terprogram untuk mengabaikan bahaya. What? Kalau reaksi kamu kayak gitu, sebaiknya kamu tonton video ini guys. Hal ini disebut bias kenormalan, yaitu kecenderungan untuk meremehkan potensi bahaya. Karena yakin segala sesuatu akan berjalan kembali seperti biasa. Bias kenormalan ini bisa terjadi dalam semua aspek kehidupan. Misalnya, meremehkan potensi bencana alam, ketidakpastian keuangan, mengabaikan masalah kesehatan, mengabaikan dampak AI terhadap proses kerja, dan sebagainya. Nah, bias kenormalan ini bisa membuat kamu abai terhadap tanda-tanda bahaya yang bisa mempengaruhi hidup kamu atau bahkan membahayakan diri kamu. Apa saja tanda bahaya itu? Nah, yang pertama, kamu terus-menerus merasa seperti sedang berjalan di eggshell atau cangkang telur. Istilahnya, salah melangkah dikit jatuh. Misalnya nih, kamu sedang dalam situasi selalu berusaha menebak-nebak setiap kata, tindakan, atau emosi seseorang atau sekelompok orang. Itu bukan sekedar kecemasan, itu peringatan guys. Orang-orang yang menciptakan lingkungan yang tidak aman seringkali mengendalikan orang lain melalui ketidakpastian. Di suatu waktu, mereka baik, friendly, tapi di lain waktu, mereka tiba-tiba jadi nggak bersahabat dan menjauh. Kamu pasti bingung dan bertanya-tanya, apa kamu melakukan kesalahan kepada mereka? Pukulan emosional ini, apalagi jika terjadi berulang kali, melatih kamu untuk berhati-hati di sekitar mereka. Dan seiring waktu, tindakan mereka ini bisa menggerogoti harga diri dan rasa damai kamu. Kemudian, yang kedua, naluri kamu selalu merasa tidak nyaman atau gelisah di sekitar orang tertentu. Sebenarnya kamu nggak perlu bukti untuk percaya sama naluri atau firasat kamu. Kalau tiba-tiba kamu merasa tidak nyaman, tegang, detak jantung kamu jadi lebih cepat saat seseorang tiba-tiba muncul, atau suasana hati kamu jadi bad mood setelah bicara dengan seseorang, itu bukan paranoia, itu sistem saraf kamu yang membunyikan alarm. Yang bikin kamu bingung adalah kalau orang tersebut terlihat baik di permukaan, kamu mungkin akan mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Tapi sebenarnya, alam bawah sadar kamu menangkap pola yang belum kamu proses sepenuhnya. Kalau kamu merasa gelisah sepanjang waktu, itu bukan hal yang normal. Dan itu seringkali merupakan petunjuk pertama bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian yang ketiga, kamu mulai menyimpan rahasia untuk menghindari konflik. Tentu saja, setiap orang terkadang menyembunyikan sesuatu. Tapi, kalau kamu menyembunyikan sesuatu karena takut akan reaksi seseorang, itu nggak sehat guys. Itu red flag. Maksudnya di sini, bukan dalam kondisi kamu ingin berbohong untuk memanipulasi seseorang ya. Maksudnya di sini kayak kamu takut menyampaikan pendapat kamu. Misalnya, kamu enggan ngasih tahu kalau kamu ngasih duit ke orang tua kamu. Atau kamu habis beli beberapa skincare yang sebenarnya harganya nggak mahal-mahal amat. Tapi kamu malas ngaku karena reaksi pasangan kamu. Biasanya terlihat nggak setuju, jadi kamu diam-diam aja belinya. Jadi intinya, kamu berbohong untuk sesuatu yang masih wajar di universe lain. Kamu malas aja melihat reaksi atau malas dikomentari orang tersebut. Jadi sebenarnya ini pertanda kalau kamu memasuki mode perlindungan diri. Dan ketika mode perlindungan diri ini menjadi pengaturan default kamu, otomatis kamu lakukan saat ketemu orang itu, berarti orang itu sudah membuat kamu merasa tidak aman. Kemudian yang keempat, kamu merasa energi kamu terkuras setelah menghabiskan waktu bersama orang tersebut. Ada orang yang bisa meningkatkan energi positif kamu.
Tapi ada juga yang malah menguras energi kamu. Misalnya, kamu habis bicara dengan seseorang. Nah, anehnya, kamu malah mengalami perasaan bingung, terkuras, atau seperti baru aja lari maraton. Perhatikan guys, bisa jadi kamu mengalami manipulasi emosional, perilaku pasif agresif, atau sekedar berada di sekitar orang-orang yang terus-menerus membawa stres ke dalam hidup kamu. Namun, apapun penyebabnya, kalau kamu merasa lelah secara emosional, jangan diabaikan. Tubuh kamu tahu kapan seseorang tidak baik untuk kesejahteraan kamu. Kemudian yang kelima, orang tersebut berulang kali mengabaikan boundaries atau batasan kamu. Sekali dua kali oke, mungkin orangnya nggak sengaja. Tapi kalau orangnya terus-menerus menerobos batasan kamu, misalnya ikut campur urusan pribadi kamu, meremehkan ketidaknyamanan kamu, menertawakan masalah kamu, ini bukan cuman komunikasi yang buruk, tapi ada potensi ancamannya loh. Why? Rasa hormat atau respect adalah dasar dari rasa aman. Dan ketika seseorang berulang kali menunjukkan sikap gak respect dengan batasan kamu, itu artinya orang ini gak akan mau peduli sama kamu guys. Ini juga berarti orang ini gak peduli sama aturan. Rasa gak respect dia bisa berubah jadi bahaya di masa mendatang. Kemudian yang keenam, kamu merasa berhenti mengenali diri sendiri, alias perlahan-lahan kamu kehilangan jati diri. Mungkin kamu berhenti melakukan hal-hal yang kamu sukai. Kamu mengubah cara berpakaian kamu, cara berbicara, atau cara bersikap kamu hanya untuk menjaga kedamaian. Hah, kok bisa? Bisa aja guys. Misalnya, kamu dikritik terus, kamu capek berdebat dengan seseorang, kamu merasa diawasi, dinilai terus-terusan. Ya udah, karena ingin menghindari konflik, sedikit demi sedikit, kamu melepaskan sebagian diri kamu. Hingga suatu hari, kamu menyadari kalau kamu tidak tertawa dengan cara yang sama. Alias, kamu gak bahagia karena kehilangan jati diri. Kamu bahkan tidak berpikir dengan cara yang sama. Sebenarnya, ini menunjukkan kalau seseorang sudah mengambil terlalu banyak ruang dalam hidup kamu. Kemudian yang ketujuh, orang itu mengisolasi kamu, tapi membuatnya tampak seperti cinta. Orang yang suka mengontrol atau mengendalikan orang lain tidak selalu mengisolasi kamu dengan kata-kata kasar. Terkadang mereka melakukannya dengan kasih sayang. Misalnya dia bilang, kamu milikku seorang, gue gak suka sikap teman-teman lo ke lo. Kedengarannya manis, sepertinya dia care sama kamu. Tapi sebenarnya tujuannya adalah kontrol. Sedikit demi sedikit, kamu berhenti melihat orang lain. Kamu mulai menjauh dari orang lain. Kamu mulai bergantung padanya untuk banyak hal. Dan sebelum kamu menyadarinya, dunia kamu telah menyusut. Dan orang toksik ini mendominasi dunia kamu. Kemudian yang kedelapan, kamu terus-menerus membela perilaku seseorang. Misalnya, kamu membela dengan bilang, dia cuman lagi stres. Biasanya dia nggak kayak gini. Orang yang benar, yang sehat perilakunya, tidak perlu terus-menerus dibela. Cobalah jujur pada dirimu sendiri. Mengapa kamu setia membelanya? Kalau kesetiaan kamu dibangun di atas rasa takut atau malu, itu bukan cinta atau kasih sayang. Itu adalah cara bertahan hidup. Oke guys, thanks for watching. Semoga bermanfaat. Ditunggu subscribe-nya ya. See you next time.